Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Miss Kiki pada mata pelajaran tematik kelas 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang tugasku sebagai umat beragama pada pembelajaran kelima dan keenam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada salah satu gambar tentang permainan rounders. Permainan rounders sendiri merupakan permainan bola kecil. Nah, teknik dasar rounders itu adalah hampir sama dengan permainan kasti. Tekniknya yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Selain itu, ditambah dengan keterampilan mengetik dan menghindari bola. Jadi, tekniknya itu hampir sama dengan permainan kasti. Siti bermain rounders bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Gerakannya seperti gambar di bawah ini. Ada gambar pertama itu adalah gerakan melempar, gambar yang kedua itu adalah gerakan memukul, dan yang terakhir itu adalah gambar menangkap bola. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa permainan rounders itu adalah permainan bola kecil. Nah, permainan ini hampir sama atau mirip dengan permainan kasti. Yang membedakan adalah bentuk lapangannya. Kemudian rounders tersendiri terdiri dari 3 gerakan dasar, yaitu gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu terjatuh. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Jika teman kita mengalami kesulitan, kita seharusnya segera membantunya. Saat membantu teman, kita harus melakukannya tanpa membeda-bedakan mereka. Kita harus membantu teman meskipun ia berbeda agama. Kita juga harus membantu teman meskipun dia juga berbeda suku. Jadi, kita saat menolong teman itu tidak boleh membeda-bedakan mereka meskipun mereka itu berbeda agama dan berbeda suku dengan kita. Nah, berikut ada gambar yang dinamakan gambar seri. Gambar seri itu adalah beberapa urutan gambar yang dapat membentuk sebuah cerita. Nah, contohnya di situ sudah ada gambar yang sudah Miss Kiki urutkan. Yang pertama itu adalah ada gambar Siti bersama teman-temannya bermain rounders. Yang kedua, Siti melihat Dayu terjatuh. Setelah itu kalian amati gambar ketiga. Di situ Siti menolong Dayu membawanya ke UKS. Dan gambar yang keempat, Dayu diperiksa dokter di UKS. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Nah, karena Siti kesulitan mencari rumah Dayu, maka Siti mencari alamat dengan menggunakan denah. Tentu kalian masih ingat kan, denah kemarin itu adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Dengan memperhatikan denah, kita bisa menemukan alamat yang dituju dengan mudah. Dan perlu diingat, denah itu selalu dilengkapi dengan keterangan arah mata angin. Arah mata anginnya itu ada utara, selatan, timur, dan barat.
Nah, berikut adalah letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu ada rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sebuah sawah. Nah, kemudian bantulah Siti untuk menentukan rute perjalanan dari sekolah menuju Dayu. Nah, sebenarnya ada 2 jalan atau 2 rute yang bisa dilewati agar kita bisa sampai ke rumah Dayu. Pada rute pertama, dari SD Nusantara 1, itu kan terletak di Jalan Nusantara. Kemudian berjalan ke arah pertigaan Jalan Patimura. Setelah sampai, belok ke kanan menuju Jalan Patimura. Nah, setelah berada di Jalan Patimura, berjalanlah lurus sampai bertemu pertigaan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Kemudian belok ke kanan lagi menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, setelah itu berjalan lagi di Jalan I Gusti Ngurah Rai hingga menemukan rumah Dayu. Ingat, rumah Dayu terletak di antara rumah Made dan di pura. Nah, pada rute yang kedua, dari SD Negeri Nusantara 1, itu masih diingat ya, kalau terletak di Jalan Nusantara. Kemudian berjalan ke arah perempatan Jalan Diponegoro. Setelah sampai di Jalan Diponegoro, belok kiri menuju Jalan Diponegoro. Setelah di Jalan Diponegoro, berjalanlah lurus sampai bertemu perempatan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Kemudian belok ke kiri lagi menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai. Berjalan lagi, setelah sampai di Jalan I Gusti Ngurah Rai, berjalanlah hingga menemukan rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di antara pura dan rumah Made. Nah, itulah rute-rute yang bisa kita lalui dari SD Negeri Nusantara 1 menuju rumah Dayu. Nah, karena Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak rumah Dayu, mereka berangkat bersama-sama. Tetapi sebelum mereka tiba di rumah Dayu, mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Sebelumnya mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa. Ada banyak buah yang dijual di sana. Ada yang pertama, itu adalah buah mangga yang seharga 1 biji seharga 1.000. Kemudian yang kedua itu adalah gambar salak yang 1 bijinya itu seharga Rp500. Kemudian gambar ketiga itu adalah gambar buah apel. Per bijinya itu harganya Rp800. Dan yang terakhir adalah buah jeruk yang per bijinya seharga Rp700. Nah, sekarang kita pasangkan harga buah dengan kumpulan pecahan yang sesuai. Pada gambar pertama, itu ada uang sejumlah Rp800. Kira-kira buah yang cocok adalah buah apa, anak-anak? Ya, yang cocok adalah buah apel. Nah, buah apel kita lihat terletak di urutan gambar keberapa. Ternyata buah apel berada di urutan ketiga. Jadi, uang Rp800 kita tarik ke gambar buah apel. Kemudian pada uang logam yang kedua itu sejumlah 200 ditambah 200 sama dengan 400 ditambah 1 keping 100 sama dengan 500. Jadi kita lihat buah yang seharga Rp500 itu adalah buah salak. Jadi langsung kita pasangkan gambarnya dengan buah salak. Nah, untuk gambar ketiga itu seharga Rp700. Nah, buah yang cocok dengan harga Rp700 itu adalah buah jeruk sesuai yang ada di gambar.
Maka langsung kita tarik. 700 kita gabungkan dengan atau kita pasangkan dengan buah jeruk. Dan yang terakhir sudah jelas, itu adalah buah mangga dengan harga Rp1.000. Gambar itu dapat menjelaskan sebuah cerita. Nah, selain itu juga dapat menjelaskan kondisi alam dan juga dapat menjelaskan berbagai bentuk benda dan dapat menjelaskan suatu kegiatan dan berbagai hal. Maka dari itu, agar isi gambar dapat dipahami, gambar yang dibuat harus detail. Jadi jika kalian ingin menggambar, contohnya denah, kalian harus dibuat dengan detail agar gambar atau denah yang kalian buat itu dapat dipahami oleh orang lain. Ingat, karena tujuan gambar itu dapat menjelaskan bagaimana ceritanya, dapat menjelaskan kondisi alam yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian dapat menjelaskan bentuk berbagai benda, kemudian juga dapat menjelaskan suatu kegiatan dan berbagai hal. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bila masih ada yang bingung, bisa kalian tanyakan. Tidak perlu malu. Nah, cukup sekian. Miss Kiki mohon maaf bila ada salah tutur kata yang Kiki ucapkan. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.